sudah lalui. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu diskusi kelompok, dan kelompok ini dibagi berdasarkan kelompok yang dibagi berdasarkan pedoman yang sudah dirancang di dalam rencana penyusunan buku Guideline of Building for Pandemic ini. Jadi saya rasanya jadi agak senang karena termasuk ada Pak Oka di sini yang ahlinya tentunya, sehingga saya pikir diskusi kita ini bisa menjadi lebih lancar, mudah-mudahan ya, sehingga waktu yang disiapkan selama kurang lebih 45 menit ini bisa kita manfaatkan secara optimal. Baik, saya kira saya langsung buka aja diskusi kita ini. Jadi mekanismenya siapa saja boleh mengajukan pendapat, bisa juga dalam bentuk narasi atau cerita singkat tentang tema kita itu adalah permukiman atau hunian padat di perkotaan. Jadi dari survei yang dilakukan oleh tim Pokja ini ternyata kelompok hunian padat permukiman perkotaan itu adalah salah satu kelompok yang paling resisten dalam konteks penyebaran virus corona kali ini, sehingga kelompok ini saya pikir menjadi penting untuk kita memberikan input-input dalam kerangka pikiran untuk penyusunan buku pedoman for pandemic ini. Karena itu mungkin saya buka saja sesi diskusi ini dengan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Caranya bisa raise hand atau bisa juga langsung menyampaikan kepada kami. Di sini saya dibantu juga oleh Pak Sahid dan Mbak Kompiang. Jadi kita bisa diskusi secara santai, tapi nanti ada Mbak Notulen yang mencatat hasil diskusi kita ini. Silakan, mungkin kesempatan pertama Pak Oka deh. Loh, kok saya? Iya. Karena kebetulan saya. Iya, wah ini oke deh, saya ini mulai dulu deh. Mudah-mudahan berikutnya disusul dengan teman-teman yang lain ini ya. Selamat mancing, Pak. Mancing, Pak. Ya. Selamat sore semua. Ini kebetulan pernah ketemu di online juga ini dengan Pak Donara ini. Jadi beliau artis, Pak, terkenal, Pak. Artis ya. Sekarang sedang studi ini S3-nya ini di Sugyapranata. Jadi kebetulan saya juga pernah memberikan sesi kuliahnya. Jadi ini ketemu di sini, senang sekali nih. Iya. Ya, juga, Pak. Ya, mungkin kita sebelum mulai ini perkenalkan dulu nih, saya Oka ya. Saya posisi ada di Jakarta ini, mungkin teman-teman di sini banyak yang ada di Bali nih ya. Namanya sama dengan nama-nama saya gitu ya. Cuman saya sudah lama terdampar di Jawa. Oke, ini topiknya kan tentang perumahan saya tadi ini perumahan hunian padat di perkotaan ya, begitu ya. Jadi mungkin kita lihat sebenarnya apa yang menjadi persoalan di dalam pemukiman padat di perkotaan terkait dengan persoalan pandemi ya, pandemi kita yang sekarang ini ya. Nah, sebelum kita mulai ini brainstorming saja ya, nanti mungkin ini kan tujuannya memberikan input ya pada penyusunan buku guideline ini ya. Jadi mungkin sebelumnya kita definisikan dulu yang namanya permukiman padat itu yang seperti apa gitu ya. Nanti setelah itu kita lihat sebagai masyarakatnya ya, penggunanya menuntut apa di area permukiman itu gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu apakah karakter dari permukiman padat ini mendukung kegiatan kemasyarakatannya ya, terutama
menghadapi era pandemi ini gitu. Nah, nanti dari situ akan kelihatan baik kriteria atau karakter fisik maupun non fisik dari masyarakatnya itu mendukung tidak gitu ya. Di era pandemi ini terkait dengan fisiknya fisiknya permukiman yang padat ini. Padat itu belum tentu kumuh sebenarnya ya, belum tentu kumuh, tetapi padat itu memberikan peluang menjadi kumuh, menjadikan sebuah permukiman itu bisa banyak persoalan ya, memunculkan banyak persoalan ya. Misalnya terkait dengan infrastrukturnya, kemudian penyediaan sumber airnya, drainasenya, kemudian fasilitas sosial ekonominya, itu yang bisa kita lihat. Oke, mungkin begitu dulu ya yang bisa kita mulai. Jadi mendefinisikan dulu permukiman padat itu yang seperti apa, dan sebenarnya ini kan secara umum ya, artinya tidak kita lihat bisa diterapkan di salah satu lokasi saja gitu ya, tapi secara umum ya, secara general yang mungkin nanti bisa dipakai sebagai ya salah satu guidance ya untuk diterapkan di banyak permukiman kumuh di Indonesia gitu ya. Mungkin begitu dulu ya. Baik Pak Kak, mungkin untuk itu sebagai pemicu dan pemacu, tapi biar lebih terarah, mungkin saya share sedikit notulen dan rekomendasi kita sehingga diskusi kita ini bisa biar lebih terarah. Jadi sekali lagi supaya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, tema kita itu adalah soal perilaku, dan perilaku ini kaitannya dengan beberapa unsur, lebih tepatnya ini ya, ke prokes yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama yang merupakan turunan dari PBB. Saya coba share screen. Jadi ini Bapak bisa lihat diskusi kita memang diarahkan untuk kalau bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Tadi kita sudah dipancing oleh Pak Oka. Nah, mungkin nanti di diskusi kita selanjutnya kita lebih mengarah kepada perilaku masyarakat di kelompok hunian padat atau kampung kota di kawasan perkotaan itu dalam konteks bagaimana penggunaan masker, kemudian perilaku mencuci tangan, kemudian memasang tempat cuci tangan, lalu yang keempat itu mengubah komposisi ruang untuk fungsi baru, kemudian yang berikut lagi itu adalah mengatur pola sirkulasi ruang dalam, kemudian mengatur pola sirkulasi ruang tapak dan lingkungan, kemudian membuka jendela, lalu membatasi kapasitas berjemur. Nah, ini beberapa variabel yang bisa digunakan untuk topik diskusi kita. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa berlanjut ke Bapak Ibu yang lain setelah tadi sudah dipancing oleh Pak Oka. Atau Pak Said, barangkali ada yang perlu ditambahkan Pak Said sebelum lanjut. Share screen-nya ditetapin aja biar dilihat juga sama peserta lain. Gimana? Share screen-nya dibiarin aja. Oh, oke. Ya. Pak Said, barangkali ada yang bisa ditambahkan. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk provokasi. Iya Pak. Selamat sore, semoga sehat semuanya. Waktu untuk diskusi memang terbatas, sehingga kami membutuhkan saran-saran dari Bapak Ibu terkait dengan mungkin kampung yang barangkali ada di benak Bapak Ibu semuanya, mungkin yang pernah dimasuki atau Bapak Ibu pernah tinggal di sana. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa sebenarnya perilaku kita itu juga bisa didukung kalau lingkungan itu memungkinkan untuk itu. Nah, kira-kira saran dari Bapak Ibu seperti apa lingkungan yang barangkali nanti mendukung kita untuk bisa mempunyai perilaku yang tadi sesuai dengan kondisi pandemi ini, jadi menjauhkan
dari upaya menyebarkan pandemi ini kemana-mana gitu. Atau satu lagi tadi juga ada juga karena pandemi menuntut kebutuhan baru, maka penyesuaian apa yang harus dilakukan kalau kita punya seandainya Bapak Ibu melihat rumah-rumah yang ada di perkampungan. Mungkin Bapak Ibu bisa merasa bahwa kalau tinggal di sana saya harus ngapain ya gitu, atau apa yang harus dilakukan dengan rekan-rekan kita yang tinggal di sana. Kita tahu situasinya sangat terbatas di kampung kota yang mungkin yang ada di benak saya tadi memang definisinya mungkin bisa bermacam-macam Pak Oka. Tapi dalam bayangan saya rumah-rumahnya kecil-kecil gitu sehingga kemungkinan untuk membuat yang penyesuaian juga mungkin akan sangat terbatas. Tapi siapa tahu Bapak Ibu memiliki ide tentang masalah itu. Saya pikir itu Pak. Baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Said. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya tutup sebentar supaya bisa lihat Mbak Kompia. Bisa raise hand atau bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Saya usul dikit, Pak Don. Ya, Pak Dewa. Gede. Ya, untuk Pak Oka mungkin kasih secara definitif pemukiman padat itu yang menurut secara teori seperti apakah slum area atau memang apartemen dengan tingkat kepadatan itu boleh dikatakan sebagai pemukiman padat, sehingga nanti keluarannya akan menjadi beberapa keluaran mungkin ya, padat dalam artian slum area yang memang kumuh, padat yang memang sudah memang pemukiman yang direncanakan dengan baik, tapi kondisinya adalah padat. Saya kira itu, Pak Oka. Saya menambah. Kayaknya lebih cenderung ke yang lebih condong horizontal, jadi tidak menaik. Terus kemudian cenderung bahwa tidak ditumbuhkan secara non formal. Kalau tadi pakai istilahnya Bu Ira tadi, Pak. Kira-kira demikian. Monggo. Ya, ya silakan Bu. Ya, izin menambahkan ya, kalau menurut saya kan kalau kita lihat bahwa hunian padat ini istilahnya bisa dibilang sebagai cerminan masyarakat yang heterogen ya untuk kampung kota ini. Jadi memang perlu dipikirkan beberapa aspek terkait pandemi. Salah satunya adalah bagaimana sebuah kampung kota itu bisa integral gitu dengan perencanaan kotanya juga nantinya. Jadi nanti terkait pandemi ini mungkin ada beberapa hal yang perlu beradaptasi gitu ya. Misalnya perlu beberapa ruang terbuka mungkin, karena kita tahu kalau saya justru kita perlu diskusi gitu, apakah ini kampung padat atau kampung kotanya nanti itu yang vertikal. Sepertinya kita memerlukan ruang terbuka lebih banyak, otomatis kampung kota itu mungkin ke depannya kita perlu ada pemikiran untuk lebih banyak vertikal agar kita bisa mendapatkan ruang-ruang terbuka gitu. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Junita. Saya mungkin coba memancing lagi. Jadi sekali lagi fokus kita itu adalah soal perilaku. Nah, ini juga semacam pendapat pribadi juga sebetulnya. Tapi belajar dari workshop sebelumnya, mendefinisikan pemukiman padat atau kampung kota ini bisa kalau kita kaitkan dengan perilaku dan budaya, ya bisa jadi perilaku yang dalam tanda petik perilaku kampung itu kemudian kita bawa ke kota. Nah, perilaku yang seperti apa yang kemudian itu bisa resisten terhadap terjadinya penyebaran virus ini begitu. Nah, di workshop sebelumnya menarik, ada sebuah cerita di Makassar kalau tidak salah ya. Mereka wali kota Makassar itu punya program tentang lorong hijau. Jadi lorong hijau ternyata justru bisa memacu pertambahan oksigen di situ. Ada juga bagaimana rumah yang padat itu kemudian
disiasati sedemikian rupa sehingga matahari bisa punya potensi masuk secara langsung, sehingga material yang sifatnya lebih transparan pada bagian terasnya atau pada bagian tertentu yang punya potensi bisa dimasuki matahari secara langsung, itu bisa dilakukan. Nah, dalam diskusi ini mungkin kita mengarahnya ke sana. Jadi perilaku-perilaku yang seperti apa dalam konteks hunian padat di permukiman perkotaan itu ya bisa juga berangkat dari pengalaman Bapak Ibu sekalian begitu. Sehingga rekomendasi kita, harusnya begini di dalam konteks pada hunian padat permukiman perkotaan. Ada juga misalnya di workshop sebelumnya bagaimana menerapkan social distancing. Biasanya di kawasan permukiman yang terencana, blok itu sudah disiapkan istilahnya portal atau pos-pos jaga. Ada yang mengusulkan kalau bisa pos jaganya itu jangan berlantai 1, bila perlu berlantai 2 begitu. Jadi orang tidak langsung masuk di dalam blok permukiman tertentu atau kawasan permukiman tertentu. Nah, ini sedikit cerita untuk memancing kita. Jadi Pak Imam tadi rasanya provokasinya luar biasa ya sebagai sosiolog, tapi sepertinya paham benar tentang arsitek gitu. Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin sekedar memancing aja. Fokus kita ke arah perilaku atau perilaku yang mungkin ada kaitannya dengan budaya juga. Gitu. Kalau soal definisi ya mungkin nanti Pak Oka bisa lebih mengkerucutkan kita kepada definisi secara ini ya dari referensi yang pas lah begitu. Oke, ini waktunya kan terbatas nih Pak Don ya, jadi Iya. manfaatkan waktu mungkin setengah jam lagi sudah harus selesai nih ya. Iya. Nggak sadar sudah 15 menit udah lewat. Nah ini saya melihat begini, tujuan dari guidance ini acara ini ya, ini untuk memberikan masukan kepada penyusunan guidance ini kan. Nah sekarang yang diharapkan dari diskusi yang terfokus di tiap bidang ini, apakah hanya memberikan sekedar pengalaman ya, pengetahuan ya, yang sebenarnya juga tidak bisa dibuktikan juga di saat ini gitu ya, karena kami juga tidak ada yang siap gitu untuk menunjukkan buktinya gitu ya, atau sudah sampai kepada memberikan masukan, usulan yang bisa lebih diterapkan di dalam ininya nanti penyusunan guidance-nya begitu. Jadi kalau harus memberikan usulan berarti kan kita harus lihat persoalannya lebih spesifik gitu ya, karena lokasinya berbeda, usulannya bisa berbeda meskipun yang kita amati hal yang sama gitu. Jadi ini lebih complicated lagi gitu kalau sudah sampai masuk ke usulan, dan rasanya sih nggak mungkin selesai dalam waktu setengah jam ya. Jadi saya melihatnya mungkin ya sekedar pengalaman saja dari ini teman-teman ibu bapak sekalian yang pernah tahu, dan ya akan lebih baik kalau langsung melihat ya, artinya tidak membaca, sekedar membaca saja informasinya, tapi betul-betul melihat gitu ya. Itu lebih bisa dipercaya begitu ya. Kalau baca-baca berita saja, waduh ini nanti apalagi beritanya hoax pula gitu kan, jadi persoalan nanti. Jadi mudah-mudahan kita bisa brainstorming itu dulu Pak Don ya, artinya biar ada hasilnya ini setengah jam ini ya. Karena banyak sekali tadi itemnya saya lihat lebih dari 10 ini kalau semuanya harus diisi juga ya oke lah, dioptimalkan saja lah waktunya gitu. Ya, betul Pak. Ya. Jadi memang ini mungkin lebih tepat semacam FGD begitu ya. Jadi memang kalau di awal tadi Pak Robi sudah menyampaikan paparan roadmap perjalanan penyusunan pedoman ini memang dalam rentang waktu yang panjang. Memang karena itu di kesempatan workshop pada kali ini sebetulnya lebih yang kedua tadi itu Pak, kita coba menghimpun pikiran-pikiran awal
untuk kemudian nanti dilakukan semacam penelitian atau studi yang lebih dalam, karena ini sebetulnya targetnya ada dua sih, dalam jangka waktu pendek itu untuk minum kok. Don, ya. bisa saya kasih apa? Saya Dadang dari Lampung, Pak. Oh ya, silakan. Mungkin saya punya pengalaman dalam suatu kegiatan. Saya juga masih ibaratnya saya belum tahu arahnya nih, apa guidance yang diskusi kita ini. Cuman pengalaman saya sebagai tenaga ahli pada evaluasi penanganan kumuh di RKPKP itu memang perkampungan kota termasuk juga dalam kawasan itu gitu. Mungkin ada kumuh ringan, kumuh sedang, kumuh berat. Mungkin saya dari situ dulu Pak ya. Sebagai pengalaman mungkin di dalam sarana itu kan kemudian ada aspek masalah tanah itu legal dan ilegal kedua. Mereka ada di situ. Mungkin itu sebagai catatan saja. Kemudian memang sarana prasarana kalau dalam Kecipta Karya kan memang ada 5 itu. Masalah air minum, kemudian sarana jalan, kemudian ada 5 itu Kecipta Karyaan. Tapi kita akan mengurusi dalam perilaku manusia dalam bangunan dan tapak. Nah, ini kan perilaku itu terkait juga dengan seperti yang dikatakan Bu Swasti tadi, arahnya ke sesuatu yang bukan fisik ya, bukan bentuk bangunan. Kalau perilaku itu suatu kegiatan manusia atau sikap manusia. Tapi sikap itu juga dipengaruhi oleh bentuk bangunan dan tapak tadi. Tapi mungkin harus dipersempit mungkin diskusi ini atau hanya sekedar masukan. Pengalaman saya di lapangan itu memang perilaku itu memang kurang disiplin di salah satunya itu pasti di situ. Pertama, kekurangan disiplin itu banyak sekali. Kemudian tidak care terhadap fasilitas umum di situ. Mungkin ada drainase yang mampet, termasuk salah satunya. Nah, itu mungkin bisa dapat kita diskusikan, tapi nanti memang akan menuju ke dalam suatu arahan bagaimana kita menyusun panduan itu tersebut. Mungkin ya di antara itu mungkin sikap-sikap itu kemudian perbedaan persepsi di dalam mereka itu terhadap keadaan misalnya karena pandemi ini, kemudian berbagai aspek yang mungkin butuhnya ruang yang kalau berkumpul itu di mana, tapi juga karena keterbatasan lahan. Sebenarnya intinya kepadatan itu juga karena keterbatasan lahan dan daya dukung lahan itu mungkin. Itu masukan saya dulu sebentar Pak Don. Baik, terima kasih. Ya. Ya, Pak, mohon. Ya, silakan. Izin. Silakan, Pak Andi. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Silakan, Jadi Pak. ada juga yang saya lihat itu, ya Pak, makasih. Ada yang saya lihat juga itu Pak yang terkait dengan atap. Sebaiknya atap itu didesain sedemikian rupa pada luasan tertentu untuk sewaktu-waktu bisa dibuka dan ditutup sehingga langsung kena cahaya matahari. Kemudian yang lain bahwa jarak itu harus disiplin dipatuhi itu Pak. Yang banyak saya lihat itu yang terjadi di permukiman itu tidak adanya jaga jarak begitu. Apalagi terkadang tidak pakai masker dan banyak yang tidak pakai masker. Ini mestinya ada campur tangan dari pemerintah setempat untuk memberikan sosialisasi yang intensif dan sekaligus membagikan masker. Jadi bukan hanya menghimbau agar masyarakat itu memakai masker, tetapi memang harus dibagikan, Pak. Dan ada pos-pos pengawasan. Sehingga aktif memang, bukan hanya cerita, tetapi memang dibuktikan, dilakukan setiap periode tertentu itu dilakukan. Misalnya apakah setiap jam berkeliling melihat siapa yang tidak pakai masker, itu diberikan masker. Termasuk juga Pak kalau di masjid, masjid saya sebut ini karena saya biasa masuk di masjid, itu ada bagusnya kalau panitia masjid itu membagikan masker kepada jamaahnya. Paling hanya satu hari atau satu kali Jumatan begitu misalnya Pak ya. Kemudian
perwujudan ruang terbuka. Jadi seperti yang dikatakan teman tadi, itu memang ruang terbukanya yang tidak ada. Di sini dibutuhkan adanya perhatian dari pemerintah lokal. Bagaimana? Karena tidak mungkin warga masyarakat juga berada di dalam rumah terus-menerus. Sehingga pada saat dia keluarnya kemana begitu untuk melakukan aktivitas. Sekalipun masker itu harus. Kemudian mengaktifkan warga masyarakat itu untuk melakukan senam atau olahraga di rumahnya masing-masing secara individu. Mungkin pemerintah atau siapapun begitu yang bisa membagikan kaset atau musik sehingga bisa didengarkan oleh semua warga, begitu Pak. Kemudian sedikit lagi, mengaktifkan komunikasi lewat HP. Jadi kalau memang tidak harus untuk komunikasi langsung, silakan dengan HP saja atau dengan komunikasi apapun juga. Yang penting tidak berdekatan begitu Pak. Ini yang perlu. Karena sudah lama dikatakan jangan berdekatan, jaga jarak, tetapi sampai hari ini jaga jarak itu sangat susah kelihatannya untuk dilaksanakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Kemudian kebersihan lingkungan, Pak. Kebersihan lingkungan ini bagaimana pengaturannya orang yang mengambil sampah itu sehingga mereka juga taat protokol kesehatan. Dan sedikit lagi, satu lagi, tidak berlama-lama dalam setiap melakukan interaksi secara fisik. Demikian Pak untuk sementara. Mohon maaf atas segala kelemahannya. Terima kasih Pak Andi. Pak Don, sorry. Saya mengingatkan teman-teman semua juga ini membantu Pak Don juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu yang sempit begitu ya. Tadi sudah Pak Don sampaikan ada list yang kita harus isi dan ini memang dibutuhkan untuk tim penyusun. Jadi mari kita sama-sama melihat listnya dan kita brainstorming di situ apa yang kita pikirkan terkait dengan poin-poin itu yang ada di perumahan padat gitu ya di perkotaan gitu. Jadi supaya ini nanti bisa terisi semua Bapak Ibu sekalian teman-teman ya. Jadi supaya ada hasilnya ini. Terima kasih Pak. Ya. Jadi misalnya menggunakan masker ya. Setuju Pak Oka, langsung aja ke ya, baik. Langsung saja ini nggak selesai. Ada berapa poin Pak? Tadi bisa ditunjukkan bagian terakhirnya ada angka berapa itu? Kurang lebih ada 10 lah ya. 10 ya. 10 ini. Jadi mungkin kita brainstorming saja, memberikan masukan pengalaman, kemudian nanti supaya lebih bisa dipahami oleh orang lain, mungkin kita tambahkan alasannya apa gitu. Betul. Jadi supaya tidak hanya sekedar menginformasikan, tapi kita punya alasan atau informasi yang mendukungnya gitu. Iya. Mari silakan kita mulai saja dari poin 1, persoalan penggunaan masker. Nah, karena kondisi yang padat penduduk itu pasti kemungkinan ini namanya kebutuhan maskernya kan pasti lebih ini gitu ya, lebih tinggi dibanding yang perumahan yang tidak padat gitu ya kebutuhannya. Nah, tapi kenyataannya seperti apa gitu kan mereka. Terlepas dari pemahaman terhadap soal pandemi itu percaya atau tidak, soal corona dan sebagainya itu mungkin persoalan lain lagi nanti kita bahas ya. Jadi yang kita lihat seperti apa ini, mereka menggunakan masker atau pernah nggak ada Ibu Bapak sekalian pengalaman? Ya sekali, maaf Pak Oka, Pak Don, Bung Don, sedikit pemikiran kaitannya poin 1. Itu tidak hanya masker, tapi perlunya pendampingan sosialisasi himbauan, Pak. Karena masyarakat daerah padat ini heterogen, Pak Oka. Ya maaf, betul. Saya yakin antara Jakarta, Bali pun perilakunya masyarakatnya beda. Tapi Bali, kalau kita di Bali pun mungkin di daerah Denpasar itu, saya yakin berapa persen orang asli dan berapa persen pendatang. Karena di samping kota Pulau Dewata juga tingkat migrasi urbanisasinya tinggi, Pak. Jadi kita memperhatikan secara general dulu aja Pak Oka. Jadi salah satunya tadi kesediaan atau akan masker dan kesadaran masyarakat perlu juga dibantu dengan istilahnya sosialisasi Pak. Karena pengalaman kami di Jawa Tengah khususnya di Semarang ini
sedikit perlu ya sampai gubernur dan wali kota turun termasuk stafnya, karena masyarakat kita ya maaf karena terlalu lama mengabaikan kaitannya COVID. Barang ini bagi mereka orang masyarakat saudara-saudara kita ya sudahlah, kalau waktunya mati ya mati, itu ya pasti semua mati kan. Oke. Ya. Baik Pak. Ini barang nyata Pak Oka. Jadi tidak hanya masker tapi ada pendampingan istilah kami untuk masalah teknis itu nanti kita bicarakan lain lah. Itu ya. Perilaku tidak disiplin begitu ya Pak. Iya betul Bung Don. Pak Don, poin-poin ini kan sudah given Bung Don dan Pak Oka. Ya. Bung Don dan Pak Oka, mohon permisi sebentar. Kita mungkin di 11 item itu kita perlu constraint atau pertimbangan seperti yang dikemukakan oleh Pak Imam Prasojo tadi, bahwa kita berfokus pada perilaku ya. Dari perilaku itu, terus kemudian perilaku terhadap pandemi ini secara arsitektural bagaimana kita mengakomodasi ini. Ya, tentunya pasti dibutuhkan rambu-rambu. Ya kan, rambu-rambu itu secara struktural dia mesti harus seperti apa bentuknya. Terus kemudian dengan kalau tidak ditaati berarti ada law enforcement, ada pengawas dan sebagainya. Nah, bagaimana mengorganize sebuah pengawasan terhadap ketaatan terhadap rambu-rambu itu. Nah, terus kemudian terkait dengan di mana itu akan diberlakukan, tentunya ada nilai-nilai lokal ya, ada culture di sana, ada nilai budaya. Nah, ini tergantung kepada disesuaikan kembali kepada daerah masing-masing sesuai dengan nilai-nilai kelokalannya. Saya kira itu sih sebenarnya dari ke-11 item itu kita berdasarkan itu dulu gitu, sehingga stressing kita lebih fokus gitu, sehingga penyelesaian ini bisa terselesaikan. Pak, makasih Pak. Pak Don, ini poin-poin ini sudah given ya Pak dari mereka? Sebetulnya begini Pak Oka, jadi coba merefresh ya. Jadi ini sebetulnya kita mengadopsi guideline yang diturunkan oleh teman-teman di Arkasia. Lalu di Arkasia itu memberikan ruang kepada masing-masing negara untuk boleh menyusun berdasarkan keadaan atau situasi di masing-masing negara kita. Nah, kemudian di IAI kita elaborasikan lagi dalam penyelenggara workshop ini berdasarkan ya negara kita kan memang juga terdiri dari berbagai macam pulau-pulau dan suku dan bangsa kan. Jadi nah itu harapannya. Iya. Oke. Pak, kalau begitu kita langsung saja Pak, ini anggap saja ini given gitu ya. Jadi kalau betul. Ada masukan nanti kita masukkan di dalam kolom-kolom yang kosong itu gitu. Betul. Jadi langsung saja Pak, ini menggunakan masker misalnya masih kurang misalnya gitu aja mungkin ya sementara ya. Dispenser masker mungkin. Dispenser masker perlu tersedia. Kesadaran masyarakat gitu aja Pak Oka. Iya, silakan. Yang penting ini terkait dengan masker. Pak, bisa notulen kita yang catat nggak apa-apa Pak. Ini nggak bisa ditulis Pak. Sebaiknya langsung di sini Pak, biar bisa kita ikuti sama-sama. Langsung saja di sini. Kalau begitu begini, Mbak siapa yang notulen bisa di share screen-nya, karena ada notulen kita. Silakan, ya Pak, bisa. Oh ya bentar Pak. Tool-toolnya saja, kalau notulen nggak terlalu panjang. Di share aja. Mohon maaf, Don. Itu mungkin untuk sampai nomor 4 saya bisa bantu. Misalnya setelah 5 saya tidak tahu apa-apa itu yang bawahnya. Saya tulis di kolom chat. Oh iya. Yuk, terima kasih. Oh iya, makasih Pak Nana. Ya. Ya, jadi langsung aja di sini. Oke, diketik oleh notulen kita. Jadi monggo Bapak Ibu. Mungkin yang ini poin ini yang tadi ini sorry ini saya malah nyoret apa namanya loh kok nggak bisa hilang ya coret ya coretan saya nggak bisa hilang ya. Bisa oke. Maksud saya yang ini kan sebuah usulan ya, ini masuk sini aja nanti rekomendasi, betul ya? Oke. Jadi lebih ini, tapi di posisi ininya apa namanya menggunakan maskernya ini bagaimana mereka gitu kan?
Bagaimana kurangkah gitu? Mungkin kita ini aja Pak, dibuat level aja misalnya tidak baik, kurang baik, cukup baik dan baik sekali mungkin. Berdasarkan gitu. Pengalaman begitu ya? Iya, berdasarkan pengalaman. Supaya kalimatnya nggak usah panjang-panjang Pak Oka. Misalnya masker kesadaran rendah gitu aja, bermasker rendah. Kesadaran masyarakat urban yang sektor pemukiman. Kalau bicara kesadaran, berarti itu kan penyebab mereka tidak menggunakan masker. Nah, terus? Jadi kita tunjukkan dulu bahwa mereka itu menggunakan masker atau tidak, atau jarang menggunakan masker dulu. Jadi informasi itu dulu, Pak. Nanti penyebabnya baru kita tambahkan gitu. Termasuk mungkin dikaitkan dengan rekomendasi gitu. Ya bagus kalau sarannya begini Pak. Maaf kalau bisa. Ini yang diisi di sini Pak, pointer saja. Pointersnya saja, kemudian direkomendasinya baru berupa kalimat. Iya. Ya, misalnya jadi satu, boleh. Kurang misalnya. Misalnya satu, jarang menggunakan masker. Iya, gitu aja. Pak. Kedua, apalagi? Oke, yang ketiga apalagi yang terkait dengan masker. Begitu barangkali bagusnya Pak. Iya, betul. Iya. Jadi kondisinya bisa seperti sekarang ditulis jarang pakai masker, ya. Ya. Kemudian kedua, penggunaan masker tidak betul. Iya. Itu juga. Iya Pak, itu itu soal perilaku, makanya perlu diarahkan tadi ya sama Iya Pak. Ya. Biaya membeli masker. Maskernya jadi jimat. Ditaruh di leher jadi jimat. Biaya membeli masker. Nggak apa-apa, nanti baru diedit lagi aja Mbak. Iya, yang penting poin-poinnya dulu masuk Mbak. Iya, poin-poinnya dulu aja Bung Don. Ini beberapa menit lagi harus selesai. Padahal masih ada 9 lagi loh. Makanya itu dia. Saya sudah cukup tiga harus banyak, 3 cukup itu. Lanjut ke poinnya kedua ya. Penggunaan masker ini oke. Mungkin ini juga kepemilikan masker yang kurang ya. Jadi dia nggak gantian gitu loh. Nggak sering ganti. Ini kan juga percuma. Ya. Berkali-kali maksudnya masker bekas nggak dicuci pakai lagi. Iya. Kan harusnya tiap ini setelah pergi harus ganti gitu ya. Iya betul. Bahkan sehari bisa ganti 2 kali kalau perginya 2 kali. Iya, bisa jadi Pak Oka. Iya. Lebih-lebih masker disposal itu kan sekali pakai buang. Betul, iya. Dan mereka masyarakat padat itu nggak seperti itu Pak Oka. Dia pakai yang kain berkali-kali dipakai sampai mungkin bau itu nggak tahu dia. Ya selain mungkin boleh ditambahkan sekalian ya karena kita lagi diskusi. Jadi persoalannya karena pemahaman tingkat pengetahuan mereka yang kurang atau juga ditambah dengan persoalan ekonomi juga mungkin menjadi hal yang ini ya salah satu penyebab mengapa mereka tidak mau membeli masker banyak gitu kan. Itu intinya. Jadi mungkin di bagian bawahnya Pak alasannya di bawahnya Pak. Jadi ada Ibu ya. Bu Kumpiang apa yang nulis ini? Enggak, itu agak choice. Itu juga Pak, tidak merata penggunaan maskernya. Jadi anak-anak nggak pakai, yang pakai remaja. Biasanya terlihatnya seperti itu. Iya, pengguna masker. Iya, tidak merata. Yang belum benar gitu ya. Yang tingkat ini mungkin ini kok coretan saya tadi belum hilang. Itu yang tingkat pemahaman dijadikan alasan aja Ibu, Bapak. Jadi ditaruh di agak ke bawah begitu. Ada judulnya alasan gitu. Di enter gitu ya, judulnya alasan di bold. Nah. Oke. Disiplinan. Ya, apalagi tadi dilengkapi lagi alasan kedisiplinan kurang juga. Terus apalagi biaya kurang Pak. Ya, itu tadi ekonomi Pak untuk di masker terbatas. Ini sudah ada ekonomi. Iya, tapi kalau ekonomi Pak tidak jelas. Tidak jelas. Kalau dikatakan biaya memang beli maskernya boleh. Iya, Pak. Ya, supply masker yang gratis. Orang kecil itu yang usulan, penting. Itu usulan rekomendasi, itu rekomendasi. Iya, nanti ditaruh di situ di kolom kanan. Iya, betul.
Oke. Kita sebulan aja untuk makan aja udah teriak ini orang kecil. Loh itu fakta loh Pak Oka. Iya, betul. Mungkin perlu Sampai dispenser itu- masker, Pak. Itu, Ini di dulu daerah kita kumuh. tinggal itu dulu. sampai temannya Bung Don yang Tante Dinar sampai bikinian itu loh. Kan protes itu. Gimana? Bung Don. Ya. Ya temen kakak atau adik Anda itu Dinar yang lagi viral itu loh yang pakai bikini protes. pakai Itu kan bikini. temannya Bung Don. Iya. Tidak ada sarananya ketersediaan air. Ya, ini jadi kurangnya sarana. Udah ke poin 2. Sekarang poin 2. Ya, kita masuk ke poin kedua. Kurangnya Nanti kalau ketersediaan air. ada waktu bisa melengkapi yang lain-lain. Iya, betul. Kurangnya ketersediaan air. Jadi Air bersih dipertegas, ya, air bersih. air bersih. Kemudian kurangnya space untuk menempatkan wastafel atau tempat cuci tangan. Itu yang poin 3, Pak. Itu poin 3 mungkin space. Ada ya? Itu poin 3. Iya. Oke. Lain. Ini lain, cuci tangan lain. Iya, itu Kesadaran pindah. juga pengaruh, kesadaran masih rendah. Iya, kesadaran. Oh, itu Kedisiplinan. alasannya. Itu Sikap alasannya, ini Pak. soal sikap. Itu Kedisiplinan. alasannya, diturunkan aja. Alasannya itu, ya. Mencuci tangan itu jarang dilakukan, gitu aja. Jarang dilakukan, mencuci tangan jarang dilakukan. Di bawahnya kurangnya itu di bawah ini, Pak. Ini maaf yang menulis ini Ibu atau Bapak sih? Mbak. Oh, Mbak. Ibu Pak Oka. Mbak siapa? Mbak Coko. Cok istri. Pak Jois. Oh, gitu. Kurangnya pengetahuan cara mencuci tangan yang benar. Di poin sini ditambah. Ini di atas bukan alasan. Di sini ini Kedisiplinan tuh yang ada poin merah. Kurangnya pengetahuan mencuci tangan yang benar itu di atas, Cok. Bukan di alasan. Kurangnya pengetahuan betul di bawah. Kurangnya pengetahuan betul alasan. Kesadaran yang kurang, oke. Pengetahuan kurang, oke. Nah, sekarang kondisinya mencuci tangannya jarang dilakukan. Kedisiplinan lagi, Pak. Enggak, jarang. Kondisinya, Pak, jarang dilakukan misalnya. Mencuci tangan jarang dilakukan. Pak Kompian. Ya. Di sini ini jarang dilakukan. Kenapa? Itu ada suara-suara apa gitu loh. Oke. Pak Oka, Ya. istilah kedisiplinan ini maaf untuk masyarakat seperti daerah padat ini istilah itu kayaknya nggak berlaku, Pak. Karena disiplin itu hanya berlaku di birokrasi, TNI dan Polri. Ini bahasa kami ya, bahasa kami, Pak. Jadi istilahnya kesadaran aja, Pak. Iya. Karena, ya misalnya contoh Pak Oka, seperti di Iya. Semarang ini saya kalau ngomong memberikan penjelasan ke sekitar pelabuhan Kota Semarang itu urusannya dengan tanda petik loh Pak, orang-orang yang temperamen Pak. Oh iya. Panas semua. Jadi mesti hati-hati ya. Itu nggak bisa asal kamu tidak disiplin lah, kita bisa pulang tinggal nama Pak. Iya. Cepat ngegasnya cepat Pak ya. Iya, kayak di sekitar Priok lah. Pak Jokowi negor masalah pungli, nyatanya main lagi. Siapa yang mau masalah makan? Iya. Ini fakta ini. Oke. Baik, dilanjut ya Pak. Ini mencuci tangan. Tadi bisa ditulis jarang dilakukan misalnya gitu. Nah, jarang dilakukan. Jadi istilah disiplin ini kalau menurut saya lebih baik dengan bahasa-bahasa rakyat saja, karena kaitannya nanti kita teknisnya bahasa arsitektur. Iya. Ya. Oke, sementara ini dulu mencuci tangan. Ini apa rekomendasinya? Mungkin ada satu bisa ditambahkan di situ. Di rekomendasinya Pak. Rekomendasinya ya memberikan Tersedianya saluran air bersih. Memberikan fasilitas infrastruktur air bersih. Iya. Termasuk instalasinya ya tentunya ya, itu yang jadi persoalan kan. Air bersihnya ada tapi instalasinya enggak. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Biasanya fasilitas infrastruktur air bersih di permukiman padat itu terkendala oleh lahan yang memang dia ilegal. Maka di situ biasanya perusahaan air minum itu tidak bisa masuk ke dalam. Otomatis perlu ada
fasilitas penyediaan air minum atau air bersih secara komunal. Itu biasanya di permukiman padat seperti itu biasanya. Kalaupun mekanisme kalau lahan tadi kayak daya dukung begitu ya, Mas ya? Iya, biasanya permukiman padat itu kan Pak, dia di lahan ilegal misalkan gitu ya. Soal pemilikan. Ya, artinya kan nggak bisa tuh dilayani oleh Perumdam gitu ya atau PDAM. Maka solusinya mungkin dibuat sifatnya komunal, itu seperti hidran umum. Tapi sumber airnya apa ya? Sumber airnya biasa sumur bor, Pak. Oh, kalaupun sumur bor kan nggak boleh. Makanya Pak, kalau misalkan di kondisi permukiman padat yang memang ilegal, maka seperti itu. Tapi kalau misalnya legal dan bisa difasilitasi oleh perusahaan air minum, kemungkinan bisa gitu. Artinya sambungan SR gitu ya, sambungan rumah gitu. Atau dari spam juga, sarana penyediaan air minum dari Cipta Karya Pak, kalau dia legal. Iya. Betul Pak. Jadi konteksnya kalau permukiman padat kadang-kadang bisa jadi dia di lokasi ilegal gitu, dan ilegal ini serba salah gitu. Nggak bisa dimasuki kegiatan-kegiatannya sifatnya individual gitu, jadi sifatnya komunal. Jadi diberi catatan kalau areanya memang ada yang ilegal begitu ya, jadi airnya air komunal gitu kan. Ya, tapi kalau kepadat kampung padat yang legal ada juga kan Pak, nah itu bisa ada. difasilitasi oleh PAM. Betul. Oke. Ya, mungkin itu ya. Kita tinggal dulu ya. Makasih infonya. Kita lanjut ke poin yang ketiga dulu ya. Ya. Maka silakan. Tadi rasanya sudah. Ini tidak dilakukan. Bang Dam. Ya. Waktunya udah habis. Cuman ini belum ada pemberitahuan sih dari panitia. Mungkin kita bisa. Kita lanjut aja dulu. Oke. Waktunya habis Mbak Kompia. Sudah 45 menit ini kita. Sudah 45 menit, tapi ya kita lanjut aja dulu deh. Ya, kita lanjut aja dulu. Jadi menambah tempat ini memasang ini tidak adanya tempat cuci tangan di depan rumah ya mungkin ya, atau di mana gitu ya. Di area huniannya gitu. Di poin tertentu Pak. Iya, bukan depan rumah Pak. Saya lebih cenderung ke bentuknya komunal Pak. Jadi satu koridor itu biasanya kan bentuknya gang. Kita sediakan berapa titik. Iya. Soalnya kalau sudah depan rumah itu biasanya daerah-daerah Islam itu kan gangnya aja buat motor aja papasan harus minggir satu Pak. Kecuali yang ada tokonya biasanya dia menyediakan Pak. Yang ada warungnya gitu, ada tempat kecil gitu. Pernah saya lihat. Tidak semuanya Pak Oka, kecenderungannya udah space-nya kecil. Itu kan dia KDP-nya 100%, tidak punya garis sepadan, rumahnya berdampingan dempet nggak mungkin Pak. Jadi lebih cenderung kita komunal aja Pak. Sempadannya 0 kadang-kadang Pak. Iya. Memasang tempat cuci tangan pada tempat-tempat tertentu Pak. Ya tadi Pak komunal bersama Pak sifatnya. Itu rekomendasinya berarti. Mungkin di area simpul kali Pak ya, mungkin di simpangan gang itu biasanya. Iya, bisa. Nah, makanya istilahnya tadi aja, nanti itu teknis Pak detailnya Pak. Nanti serahkan saja pengadaan alatnya, biaya pengadaan sarana. Teknisnya diserahkan ke Bung Don aja. Biaya terkait dengan biaya biasanya biaya pengadaan alat-alat itu keran, wastafel. Nah, itu masuk alasan itu. Jadi kita bisa punya alasan di situ, persoalan biaya ya itu yang menjadi kendala sehingga selain juga ya kesadaran tentunya ya. Betul. Ya kan? Betul, Pak. Kesadaran untuk pentingnya memasang tempat cuci tangan itu tidak ada gitu kan, atau kurang. Ya. Oke. Kita lanjut ke 4 aja dulu ya sambil kita tambah-tambahkan yang di. Iya, lanjut dulu Pak, yang 4 yang penting diisi-isi dulu Pak. Iya, betul. Mengubah komposisi ruang untuk fungsi baru. Ini. Yaitu ini cenderung ini berarti ini yang 4. Sulit dilakukan gitu aja. Udah, betul setuju Pak. Sulit kecuali dilakukan. Ada yang mau rela wakafkan rumahnya jadi fungsi baru. Iya. Emang kita harus moderat Pak, itu kalau itu terlalu ekstrim. Mungkin ini maksudnya adalah misalnya ruang tamu kita jadikan karena sekarang study from home, work from home dijadiin ruang belajar gitu mungkin ya.
Jadi nggak merubah berarti ruangan fungsi, maksudnya. bukan komposisi tapi fungsi. Iya. Mengubah fungsi ruang. Kalau itu sih Untuk fungsi baru. Iya. Saya di Bahkan Rumasloom mereka itu fungsinya menjadi satu, Pak. Oh iya, mereka makannya di ruang tidur. Tidurnya di ruang tamu ya, biasalah itu kan. Enggak, Pak, tidurnya di kamar mandi mereka, Pak. Nah. Ya. Jadi itu boleh. Kalau fungsi ruang biasanya social distance, Pak. Fungsi boleh. Nah, aja mungkin lebih kecenderungnya kalau bahasa teknis kita layout-nya aja lah. Cuman layout kalau meblernya pasti tidak dilakukan, Pak. Kita aja yang nggak kumuh, padat juga nggak melakukan. Mengubah fungsi ya artinya memperluas fungsi ruang ya, mengubah atau memperluas fungsi ya. Boleh diganti ya itu, komposisinya boleh diganti nggak? Boleh Pak Oka. Boleh. Ya udah ganti fungsi aja Pak Don. Ya. Komposisinya diganti fungsi. Berarti mengubah fungsi ruang begitu ya? Ya. Itu H dengan F-nya ya. Yes. Ya kalau itu sih dilakukan ya. Ya dilakukan. Kan tidak semuanya harus jelek-jelek kan? Sisi positif dari pandemi. Silakan itu dilakukan aja, dilakukan. Dilakukan justru sejak sebelum pandemi. Itu di chat itu ada Bu Sri, ruang Ya, nanti yang di chat room kita tinggal copy-paste aja karena di situ kan mungkin ada pembagian ruang untuk isoman gitu mungkin bisa ya. Kalau ada yang isoman terus gimana? Karena ruangnya udah terbatas gitu. Kelas A ini memang terbatas ini. Minta karantina di hotel aja tuh, Bu. Iya, ini masalah ini. Loh, ini apa? Fungsi ruangnya. Loh, yang tadi apa? Yang nomor 3 tadi apa? Loh, tadi kita udah nulis. Loh, nomor 4 bukannya tadi ini ya, sudah dilakukan kalau mengubah fungsi ruang. Jadi dituliskan saja sudah dilakukan bahkan sebelum adanya pandemi. bahkan maksudnya. Jadi ya bahkan itu penting diksi itu karena ini kita bicara dalam konteks pandemi sih. Jadi bisa jadi di sininya ada bahkan. Ya, ini maksudnya mempertegas bahwa dengan pandemi fungsi ruang itu cenderung berubah. Iya. Ada peningkatan lah dari yang sebelum dengan yang setelah adanya pandemi begitu ya. Begitu Pak apa ya? Ya, mudah-mudahan begitu. Oke. Ya alasannya memang keterbatasan, ditambahkan alasannya Ibu di sini alasannya di sini alasannya karena keterbatasan ruang, jadi mereka melakukan perubahan fungsi itu sejak sebelum pandemi. Mungkin ini satu temuan, bukan temuan ya, artinya kondisi yang unik juga ya. Mungkin di tempat lain yang tidak padat itu belum melakukan perubahan fungsi itu, ya kan? Jadi satu poin juga sebenarnya yang bisa kita angkat ini, karena keterbatasan ruang. Termasuk yang isoman tadi itu bisa aja kan? Ruangnya fleksibel gitu ya. Apakah teras itu Pak tidak tepat kalau dikatakan teras rumah dijadikan sebagai ruang tamu? Oh iya, bisa aja. Bisa Pak, bisa. Jadi perubahan fungsi itu apapun lah ya, fungsi ruang itu bisa jadi berubah gitu kan. Oke. Kalau rekomendasinya apa ya? Rekomendasi lanjutkan. Lanjutkan. Enggak, maksudnya perubahan fungsi bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan gitu, jangan dilanjutkan dong. Iya.
sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan saat itu. Oh iya, disesuaikan. Bagus dilakukan sesuai dengan kebutuhan, itu kan. Baik dilakukan sesuai kebutuhan. Oke, yuk lanjut. Sekarang sudah ketujuh ya? Waktunya udah habis, kita disuruh balik ke main room ini. Ya nggak apa-apa, nanti dibahas lagi selanjutnya. Selesai dikumpulkan, iya. Ya, semua grup sudah balik ke main room. Nah, kita ada saran Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Iya, enggak puas Pak Don. Ya. Terus gimana? Mekanisme berikutnya gimana Pak Don? Artinya kelanjutannya nanti di pleno ada juga gitu? Iya, nanti di pleno kita akan sampaikan diskusi kelompok kita ini, kemudian diskusi secara umum ini nanti kita memang ada timnya Pak Oka. Jadi nanti merumuskan seperti apa, lalu capaian-capaian yang kita capai dalam waktu dekat itu memang sudah ada. Tapi buku yang sesungguhnya itu memang itu dalam roadmap yang agak masih butuh waktu, karena ini juga saya kira studi yang lebih mendalam lagi dulu, Pak. Iya. Oke. Jadi ini semacam FGD untuk kita menghimpun informasi awal aja dulu, gitu, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih atas nama Pak Said dan Mbak Kompiang. Kita sudah selesai diskusinya, dan terima kasih untuk partisipasi kita semua. Sekarang lanjut balik ke forum. Tinggal ya di sudut kanan bawah itu klik leave room, tapi kemudian jangan leave ini ya, leave meeting. Setelah itu leave room, leave break room. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Don, terima kasih semuanya. Sama-sama. Halo, tidak ada suara.
Indah langsung balon ketum.